Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang retribusinya berjudul itu tentang kentang. Baik, untuk mempersingkat waktunya, saya mempersilakan kepada materi yang pertama yaitu Nia Safira. Kepada Nia Safira, saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari mini riset ini. Mini riset ini bertujuan untuk mengkaji dinamika penawaran, permintaan, pemasaran, dan juga kondisi pasar komoditas kentang di beberapa pasar tradisional di Kota Medan, seperti Pasar Induk Tuntungan, Pasar Raya, MMTC, dan Pasar Pagi Durian Cahaya. Hasil observasi menunjukkan bahwa permintaan kentang cukup stabil sepanjang tahun, terutama dari sektor rumah tangga dan juga usaha kuliner. Namun penawaran kentang sangat dipengaruhi oleh musim panen dan distribusi dari daerah sentral produksi seperti Karo. Dalam aspek pemasaran, pedagang menggunakan sistem grosis dan eceran. Temuan ini menunjukkan pentingnya efisiensi rantai pasok dan dukungan infrastruktur dalam menjaga stabilitas pasar kentang di Kota Medan. Kemudian yang pertama ada gambaran umum dari Pasar Pagi Durian Cahaya. Yang pertama mengenai nama dan lokasi pasar, yaitu ada Pasar Pagi Durian Cahaya yang berlokasi di JM5J HP5 Durian, Kecamatan Medan. Kemudian legalitas pasarnya yaitu ilegal. Kemudian komoditas pertanian yang terdapat di pasar, terdapat 20 jenis komoditas yang umum tersedia di pasar tersebut. Ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, kentang lokal, jagung manis paragon, tomat, wortel, kangkung, terong, sawi, timun, kacang panjang, beras medium dan premium, gula pasir curah, minyak goreng curah dan kemasan, daging ayam, daging sapi, bayam, dan juga kol. Kemudian pedagang yang kami wawancarai ada dua, yaitu pedagang pertama bernama Rita, berusia 27 tahun. Kemudian lama usahanya berjualan yaitu 2 tahun, dan retribusi pasarnya yaitu 360.000 per bulan, dan komoditi yang dijual yaitu kentang dengan metode penimbangan manual. Kemudian untuk pedagang kedua bernama Rahnawati Nenggolan yang berumur 65 tahun. Lama usahanya 40 tahun dan retribusi pasarnya 3.000 per hari. Lalu komoditi yang dijual yaitu kentang, wortel, cabai, kol, tomat, bawang, dan metode penimbangan yang dilakukan yaitu manual. Pasar Pagi Durian Cahaya yaitu pada weekday. Yang pertama sumber produk pertanian di Sidikalang, jenis produk pertanian yaitu kentang, hari dan tanggal yaitu Kamis 22 Mei 2025, retribusi pasar 360.000 per bulan. Penawaran volume yang ditawarkan yaitu 30 kg, harga yang ditawarkan yaitu 8.000 per kilogram, permintaan volume penjualan yaitu 7 kg dan harga jualnya 12.000 per kilogram. Dan yang kedua, sumber produk pertanian itu Sidikalang, jenis produk pertanian, kentang, wortel, cabai, kol, tomat, bawang, hari dan tanggal Kamis 22 Mei 2025, retribusi pasar 3.000 per hari, penawaran volume yang ditawarkan yaitu 42 kg, harga yang ditawarkan yaitu 8.000 per kilogram, permintaan yaitu volume penjualan 12 kg, harga jual yaitu 12.000 per kilogram. Pasar Pagi Durian Cahaya atau weekend. Pertama, sumber produk pertanian dari Sidikalang, jenis produk pertaniannya kentang, hari dan tanggal Minggu 24 Mei 2025. Retribusi pasar yaitu 360.000 per bulan. Volume yang ditawarkan 30 kg. Harga yang ditawarkan 8.000 per kilogram. Permintaan dengan volume penjualan 5 kg dengan harga jual 12.000 per kilogramnya. Kedua, sumber produk pertanian dari Sidikalang. Jenis produk pertaniannya kentang, wortel, cabai, kol, tomat, bawang. Hari dan tanggal Minggu 24 Mei 2025. Retribusi pasar yaitu 3.000 per hari. Volume yang ditawarkan 42 kg, harga yang ditawarkan 8.000 per kilogram. Permintaan dengan volume penjual 10 kg dengan harga jual 12.000 per kilogram.
Identifikasi pasar pagi Durian Cahaya, harga dan volume penjualan. Dari segi harga dan volume penjualan, kedua pedagang menawarkan produk dengan kisaran harga yang relatif sama, yaitu antara 8.000 hingga 12.000 per kilogram. Namun demikian, volume penjualan mereka bervariasi tergantung hari. Pada hari biasa atau weekday, volume penjualan dapat mencapai 7 hingga 12 kilogram. Sedangkan saat akhir pekan atau weekend, penjualan bisa menurun menjadi 5 hingga 10 kilogram, tergantung jenis produk yang ditawarkan. Lokasi dan nama usaha. Dilihat dari lokasi dan nama usaha, keduanya berjualan di lokasi yang sama, yaitu di Pasar Pagi Durian Cahaya Medan. Ibu Rita adalah pedagang muda berusia 27 tahun dengan pengalaman berdagang sekitar 2 tahun. Sedangkan Ibu Rahyuni yang lebih senior berusia 65 tahun dan telah menjalankan usahanya selama 4 tahun. Kedua pedagang ini menggunakan sistem penimbangan manual dan modal usaha yang hampir sama, sekitar 3 juta. Diferensiasi produk dalam hal diferensiasi pasar. Ibu Rahyuni memiliki keunggulan dari sisi variasi komoditas. Selain menjual sayuran segar seperti tomat dan kentang, ia juga menjual produk lain seperti sayuran kemasan, kol, valeri, bahkan daging ayam dan gula curah. Sebaliknya, Ibu Rita cenderung menjual produk yang lebih umum dan terbatas. Dengan demikian, cakupan pasar Ibu Rahyuni lebih luas dan dapat menarik lebih banyak konsumen yang mencari variasi barang. Terakhir, dari sisi jenis permintaan pasar, kedua pedagang melayani permintaan yang bersifat harian dan rutin karena barang dagangan mereka termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Permintaan terhadap produk-produk tersebut tergolong stabil dan cenderung meningkatkan pada hari kerja. Harga yang ditawarkan cukup kompetitif sehingga permintaan bisa dikatakan cukup elastis, tergantung pada kondisi pasar dan musim panen. Gambaran umum Pasar Raya MMTC pertama. Nama dan lokasi pasar. Pasar Raya Medan Mega Trade Center atau MMTC. Berlokasi di Jalan William Iskandar Pasar 5, Kecamatan Percut Setuan. Kedua, legalitas pasar dan kapan mulai berdiri. Legal berdiri sekitar tahun 1978 dan diresmikan tahun 2017. Ketiga, komoditas pertanian yang terdapat di pasar MMTC. Berikut ada 20 jenis komoditas yang umum tersedia di pasar tersebut. Pertama ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, kentang lokal, jagung manis paragon, tomat, wortel, kangkung, terong, sawi, timun, kacang panjang, beras medium dan premium, gula pasir curah, minyak goreng curah dan kemasan, daging ayam, daging sapi, bayam, dan kol. Keempat, fasilitas pendukung pasar ada musola, ATM, area parkir luas. Kelima, sarana transportasi yang ada di sekitar pasar, seperti angkutan kota, bus kota, transportasi online, seperti Gojek dan sejenisnya. Berdasarkan pengelola pasar dikelola oleh PT Daily Metropolitan. Berdasarkan gambaran umum pedagang pasar raya MMTC dan saluran pemasarannya. Pedagang pertama dengan nama Pak Betran, umur 45 tahun, lama usaha 9 tahun, retribusi pasar 40 juta per tahun. Komoditi yang dijual ada kentang kecil, sedang, besar, jumbo, dan kentang merah. Metode penimbangan masih dengan manual. Pedagang kedua ada Bu Herlina dengan umur 50 tahun, lama usaha 25 tahun, retribusi pasar 30 juta per tahun. Komoditi yang dijual kentang. Metode penimbangan juga masih manual. B. Pasar Raya Medan MMTC yaitu weekday. Yang pertama yaitu sumber produk pertanian yaitu Sidikalang, Tanah Karo, dan Simalungun. Jenis produk pertanian yaitu kentang kecil, sedang, besar, dan kentang merah. Hari dan tanggal yaitu Kamis 22 Mei 2025. Retribusi pasar yaitu 40 juta per tahun. Penawaran volume yang ditawarkan yaitu 1 ton, harga yang ditawarkan yaitu 8.000 per kilogram. Permintaan yaitu volume penjualan 6 kg dan harga jual yaitu kentang kecil 10.000 per kilogram, kentang sedang 12.000 per kilogram. Yang kedua yaitu sumber produk pertaniannya yaitu beras tagi. Jenis produk pertanian kentang. Hari dan tanggal yaitu Kamis 22 Mei 2025, retribusi pasar yaitu 30 juta per tahun. Penawaran volume yang ditawarkan yaitu 3 ton, harga yang ditawarkan yaitu 8.000 per kilogram. Permintaan yaitu volume penjualan 7 kg, harga jual yaitu 9.000 per kilogram. B. Pasar Raya Medan MMTC di hari weekend. Nah, yang pertama itu
sumber produk pertanian. Ada di Sidikalang, Tanah Karo, dan Cimalungun. Jenis produk pertanian, kentang kecil, sedang, besar, dan kentang merah. Hari dan tanggal, Minggu 24 Mei 2025. Retribusi pasar 40 juta per tahunnya. Penawaran, volume yang ditawarkan 1 ton, harga yang ditawarkan 8.000 per kilogram. Permintaan, volume penjualan 5 kg, harga jual kentang kecil 10.000 per kilogram, kentang sedang 12.000 per kilogram. Yang kedua itu ada di Brastagi, jenis produksi pertaniannya kentang, hari dan tanggal Minggu 24 Mei 2025. Retribusi pasarnya 30 juta per tahun. Penawaran, volume yang ditawarkan itu 3 ton, harga yang ditawarkan 8.000 per kilogram. Permintaan, volume penjualan 6 kg, harga jual 9.000 per kilogram. Retribusi pasar raya MMTC. Harga dan volume penjualan, harga yang ditawarkan oleh para pedagang berada di kisaran 8.000 per kilogram. Harga jual ke konsumen berada di antara 9.000 hingga 10.000 per kilogram, tergantung pada kondisi pasar. Volume penjualan pada hari biasa weekday berkisar antara 6-7 kg, sedangkan pada akhir pekan weekend volume sedikit menurun menjadi sekitar 5-6 kg, tergantung tingkat permintaan. Lokasi dan lama usaha. Kedua pedagang berlokasi di Pasaraya Medan Mega Trade Center. Perdagangan pertama, Bapak Betran telah menjalankan usahanya selama 1 tahun, sedangkan pedagang kedua, Ibu Herlina memiliki pengalaman lebih lama, yaitu sekitar 25 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengalaman dalam menjalankan usaha di pasar tersebut. Identifikasi pasaraya MMTC. Jenis permintaan. Permintaan di pasaraya MMTC Medan bersifat rutin dan harian, terutama berasal dari konsumen rumah tangga. Komoditas yang banyak dicari adalah kebutuhan pokok, seperti kentang, tomat, dan bawang. Permintaan cenderung stabil sepanjang minggu, dengan sedikit penurunan saat akhir pekan. Diferensiasi produk. Meskipun kedua pedagang menjual produk sejenis, terdapat diferensiasi dalam bentuk dan penawaran produk. Misalnya, ada perbedaan dalam cara penyajian produk, seperti kentang kupas, bawang dalam kemasan kecil, hingga variasi harga sesuai kualitas. Hal ini memberikan nilai tambah dan pilihan lebih baik bagi konsumen. Gambaran umum pasar induk Medan Tuntungan. 3 komoditi pertanian yang terdapat di pasar. Berikut adalah 20 jenis komoditi yang umum yang tersedia di pasar tersebut. Yang pertama, cabai merah keriting. Yang kedua, cabai rawit merah. Yang ketiga, bawang merah. Yang keempat, bawang putih. Yang kelima, kentang lokal. Yang keenam, jagung manis Paragon. Yang ketujuh, tomat. Yang kedelapan, wortel. Yang ke-9 kangkung, ke-10 terong, yang ke-11 sawi, yang ke-12 timun, ke-13 kacang panjang, ke-14 beras medium dan premium, ke-15 gula pasir curah, ke-16 minyak goreng curah dan kemasan, yang ke-16 daging ayam, yang ke-17 daging sapi, yang ke-19 bayam, yang ke-20 kol. Gambaran umum pasar induk Medan Tuntungan. Fasilitas pendukung pasar, bangunan induk, musola, area parkir luas. Sarana transportasi yang ada di sekitaran pasar yaitu angkutan kota, bus kota, transportasi online seperti Gojek dan sejenisnya. Yang ketujuh, pengelola pasar, dikelola oleh perusahaan umum daerah atau PUD Pasar Kota Medan. Gambaran umum pedagang pasar induk Medan Tuntungan dan saluran pemasarannya. Pedagang satu yaitu Ibu Fitri, yang kedua umurnya 38 tahun, lama usahanya 10 tahun, retribusi pasar 5.000 per hari. Komoditi yang dijual kentang, buncis, labu, metode penimbangannya masih manual. Pedagang yang kedua Ibu Dewi Sri Naini,
umur 41 tahun, lama usahanya 10 tahun, dan distribusi pasar 5.000 per hari. Komoditi yang dijual kentang, metode penimbangannya manual. Dari pedagang pertama, sumber produk pertaniannya beras tali, jenis produk pertanian kentang buncis labu. Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, prediksi pasar 40 juta per tahun. Volume yang ditawarkan 3 atau 4 ton. Harga yang ditawarkan 7.500 per kilogram. Volume penjualannya lebih dari 30 kilo. Harga jualnya 8.500 per kilogram. Yang kedua, berasal dari beras tani juga. Jenis produk pertaniannya tadi yang kedua cuma kentang saja. Pada hari Kamis juga tanggal 22 Mei 2025, distribusi pasarnya 30 juta per tahun. Volume yang ditawarkan 5 ton. Harga yang ditawarkan 7.500 per kilogram. Volume penjualan 10 kilo. Harga jualnya 8.000 per kilo. Dan pada waktu weekend, hari Minggu tanggal 24 Mei 2025, pedagang pertama ini distribusi pasarnya tetap, dan volume yang ditawarkan 3 atau 4 ton. Harga yang ditawarkan 8.000 per kilo. Volume penjualannya 15 kilo. Harga jualnya 8.500 per kilo. Pedagang kedua, volume yang ditawarkan 5 ton. Harga yang ditawarkan 8.000 per kilo. Volume penjualannya 8 kilo. Harga jualnya 9.000 per kilo. Selanjutnya, identifikasi pasar induk Lauche Medan Tuntungan. Jenis permintaan. Yang pertama, jenis permintaan. Permintaan di pasar induk Lauche tergolong sebagai permintaan individual dan profesional. Permintaan individual berasal dari konsumen akhir seperti ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan warung sekitar. Sedangkan permintaan profesional datang dari pedagang eceran besar, rumah makan, hotel, serta pasar-pasar lain di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kedua jenis permintaan ini mempengaruhi frekuensi dan volume pembelian. Yang kedua, diferensi produk. Pedagang di pasar ini menerapkan strategi diferensi dengan cara menawarkan variasi kualitas dan ukuran produk. Sebagai contoh, pedagang besar menjual wortel dalam ukuran besar untuk kebutuhan grosir, sedangkan pedagang kecil menawarkan ukuran lebih kecil dan harga yang disesuaikan dengan pembeli rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa menargetkan segmen pasar yang berbeda, dari pembeli sensitif harga hingga pembeli yang lebih mementingkan kualitas. Selanjutnya, identifikasi pasar induk Lauche Medan Tuntungan. Harga dan volume penjualannya. Tingkat fleksibilitas harga di pasar ini sangat tinggi. Harga dapat berubah dalam hitungan jam, tergantung pada jumlah pasokan dari petani dan jumlah permintaan pembeli. Pedagang besar biasanya lebih siap menghadapi fluktuasi ini karena mereka memiliki kapasitas penyimpanan dan jaringan pemasok yang lebih luas. Terus, lokasi dan nama usaha. Pasar induk Lauche termasuk dalam pasar tradisional besar yang bersifat semi terbuka. Transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa perantara tetap. Aktivitas pasar biasanya memuncak pada pagi hari, terutama dari pukul 3 hingga pukul 8, yang menunjukkan bahwa pasar ini lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan distribusi awal harga. Gambaran umum pedagang pasar induk Medan Tuntungan dan saluran pemasarannya. Berikut ini bagan saluran pemasaran berdasarkan hasil observasi kami. Yang pertama itu pasar induk Lauche Medan Tuntungan.
Baru petani atau dalam kurung daerah sentra produksi, pengumpul besar, distributor luar kota atau industri pengelolaan, pedagang eceran, dan konsumen luar daerah. Baru itu ada berikut lagi gambaran umum pedagang pasar induk Medan, tuntungan, dan saluran pemasarannya. Berikut ini bagian saluran pemasaran berdasarkan hasil observasi kami. Miranti Loso 2023. Petani dengan pedagang pengumpul, baru dengan pedagang besar, baru kembali lagi ke pedagang antar pulau, baru ke konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga yang ditawarkan, harga kentang di pasar semua rata-rata 7.500 sampai dengan 8.000 per kilonya. Petani atau pengumpul tidak menurunkan harga saat weekend karena permintaan stabil. Hal ini sesuai teori bahwa harga yang tinggi akan mendorong penawaran. Retribusi pasar atau biaya distribusinya, pasar dengan retribusi tinggi 40 juta per tahun seperti di MMTC dan Lauci cenderung memiliki volume penawaran hingga 5 ton. Karena pedagang dengan modal besar lebih dominan, biaya distribusi adalah salah satu kendala penawaran. Volume yang ditawarkan di weekend, volume kentang di MMTC atau Lauci bisa mencapai 3-5 ton, menunjukkan perdagangan berskala besar. Ini mencerminkan luas lahan dan kapasitas produksi tinggi yang mempengaruhi penawaran. Asal produk dan teknologi produksi, sebagian besar kentang berasal dari Brastagi dan Sidikalang yang dikenal dengan produktivitas tinggi dan penggunaan teknologi bertani lebih maju. Sesuai dengan teori bahwa kemajuan teknologi meningkatkan penawaran. Komunitas pendamping, buncis atau labu, penjual yang menjual lebih dari satu komunitas bisa menyesuaikan margin untuk kentang, menjaga kestabilan penawaran meski fluktuasi permintaan. Ini terkait barang komplementer atau substitusi dalam pengambilan keputusan penawaran. Harga jual konsumen, terdapat variasi harga, misalnya di MMTC weekend kentang kecil dijual 10.000-nya per kilo dan kentang sedang 12.000-nya per kilo. Menunjukkan elastisitas harga dan segmentasi pasar. Konsumen memilih sesuai preferensi dan daya beli. Hari weekend dan hari weekday. Permintaan meningkat saat weekend terutama di pasar pagi, Durian Cahaya, dan pasar induk Lauci. Hal ini sesuai dengan kebiasaan belanja rumah tangga dan persiapan stok minggu. Volume penjualan meningkat di MMTC saat weekend dan weekday dengan permintaan 30-nya per kilo, kurang lebih 30-nya per kilo hingga ratusan kilo. Di pasar lokal seperti Durian Cahaya, penjual harian hanya 7-12 kilo 7-12 kilo. Ini mencerminkan permintaan institusional versus rumah tangga. Baru itu ada jenis produk di MMTC, permintaan dibedakan per jenis kentang. Ada kentang kecil, sedang, dan merah. Ini mencerminkan preferensi konsumen dan selera masyarakat. Asal pembeli lokal versus luar kota. Pasar induk Lauci menerima pembeli luar kota saat weekend, menyebabkan harga jual stabil tinggi, berkisar 9.000 sampai 12.000 per kilogram, yang menegaskan bahwa ekspektasi permintaan luar daerah memperkuat daya jual produk. Kesimpulan keterkaitan. Penawaran kentang dipengaruhi oleh harga input, pupuk, bibit, volume produksi, luas lahan, biaya distribusi atau retribusi pasar, dan teknologi produksi. Data lapangan menunjukkan bahwa volume penawaran lebih besar di pasar dengan pedagang bermodal besar. Permintaan kentang dipengaruhi oleh harga jual, preferensi jenis kentang, hari belanja atau weekend, dan jenis pembeli individu versus institusional.
Permintaan meningkat saat weekend terutama di pasar yang menjangkau pembeli luar kota dan industri. Materi selanjutnya jenis permintaan. Jenis permintaan di 3 pasar berdasarkan pengamatan. Yang pertama, pasar pagi Durian Cahaya, permintaan individu dan rumah tangga. Pasar MMTC, permintaan institusional seperti hotel, restoran, catering. Pasar induk Lauci, permintaan industri dan ekspor antar kota. Struktur pasar, struktur penawaran oligopsoni terbuka. Ciri khasnya banyak penjual kecil atau petani di beras tagi atau sidikalang, tetapi hanya sedikit pembeli utama atau seperti pedagang besar MMTC dan Lauci. Dampaknya, harga sering ditentukan oleh pembeli besar, bukan sepenuhnya oleh keseimbangan pasar. Struktur permintaan, persaingan sempurna terbatas. Ciri khasnya banyak pembeli kecil, yaitu rumah tangga, tetapi jumlah produk dibatasi oleh waktu, harian, atau ukuran. Dampaknya, harga bisa bervariasi antar pedagang, tetapi tidak terlalu jauh karena konsumen tetap bisa pindah pilihan. Baiklah, selanjutnya keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian mini riset yang dilakukan dengan pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik observasi langsung ke pasar. Fokus utama penelitian ini adalah pada legalitas pasar, jenis dan asal komoditas, fasilitas pendukung, tipe konsumen atau rumah tangga, institusi, dan luar kota. Selanjutnya keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih terukur dengan data primer dari survei lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi 4 saluran pemasaran kentang, dari jalur langsung petani ke pedagang hingga jalur kompleks yang melibatkan pengepul, pedagang besar, dan pedagang eceran. Jurnal ini juga menghitung margin pemasaran di setiap jalur, berkisar antara 1.500 hingga 2.500 per kilogram, serta farmers share yang tergolong rendah, sekitar 0,3% hingga 10%, menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan berada di tangan pedagang atau pengepul. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya keduanya meneliti komoditas kentang dan alur distribusinya dari produsen hingga konsumen akhir, sama-sama menyoroti peran pengepul dan pedagang besar dalam membentuk harga dan struktur pasar. Yang ketiga, menyadari pentingnya distribusi yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Perbedaannya, yang pertama, penelitian di Medan bersifat kualitatif deskriptif. Yang kedua, jurnal mendinding menyajikan data numerik dan analisis margin pemasaran. Studi Medan menekankan pada legalitas pasar dan variasi konsumen, sedangkan jurnal fokus pada struktur saluran dan efisiensi keuntungan. Kesimpulannya, saluran distribusi berjenjang menyebabkan harga naik di tingkat konsumen. Permintaan kentang lebih tinggi di akhir pekan, terutama di pasar induk, Lauci, dan MMTC, didorong oleh belanja besar dari luar kota dan permintaan institusional. Faktor-faktor produksi seperti harga pupuk dan luas lahan sangat menentukan besarnya penawaran kentang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami yang berjudul retribusi kentang. Saya mewakili dari kelompok mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak hasil retribusi kentang kami tadi. Dan jika kami ada salah dan kata yang tidak enak didengar oleh teman-teman semua, kami sekelompok meminta maaf. Baiklah, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.